Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembahasan soal-soal matematika dan kali ini adalah untuk menghadapi tes ujian akhir semester ya atau PAS. Nah, sekarang kita coba ya pelajari contoh-contoh soal berikut. Silakan bisa menyimak. Pertama adalah soal bilangan pangkat. Pertanyaannya adalah hasil dari bentuk pangkat berikut adalah di sini soalnya adalah min 2 pangkat 3. Kita ketahui bahwa pangkat itu adalah perkalian dengan angka yang sama, dikalikan ya. Jadi kalau seperti ini, min 2 pangkat 3 artinya adalah min 2-nya 3 kali. Min 2 kalikan min 2 kalikan min 2. Nah, jadinya seperti ini ya. Terus kemudian, ini min kali min, tandanya dulu ya, itu kan jadi plus. Terus kemudian plus dikalikan min, itu kan jadinya min. Maka nanti hasilnya adalah min atau negatif. Kemudian angkanya 2 kalikan 2. 2 kalikan 2 kan 4. Terus 4 dikalikan 2 yang ini, jadinya 8. Berarti hasilnya adalah min 2 pangkat 3 adalah min 8. Ini adalah hasil akhirnya dari jawaban atau dari soal yang di atas tadi. Selanjutnya adalah masih dalam operasi pangkat, tapi ini lebih kompleks atau lebih beda ya. Jadi ada 3 pangkat min 1 ini di dalam kurung, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 4. Kita dahulukan dulu yang ini, yang di dalam kurung kemudian dipangkatkan. Nah, yang namanya di dalam kurung ini kemudian dipangkatkan lagi, maka sesuai dengan rumusnya adalah kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga yang di depan sini jawabannya adalah atau sama saja dengan 3 pangkat min 1 kalikan 2. Jadi pangkatnya dikalikan. Min 1 dengan 2 itu dikalikan. Jadinya min 1 kali 2. Terus belakangnya sama 3 pangkat 4. Nah, kemudian kita sederhanakan. 3 pangkat min 1 kali 2. Min 1 kali 2 adalah min 2 ya. Terus dikalikan 3 pangkat 4. Yang belakangnya sama. Terus kemudian ini adalah bentuk perkalian. Kalau bentuk perkalian itu sama saja dengan pangkatnya itu ditambah ya. Berarti 3, ini kan sama-sama 3. Sama-sama 3, berarti 3 pangkat min 2 ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena ini adalah bentuk perkalian. Kalau bentuk perkalian itu ditambah. Kalau dibagi itu dikurang. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat min 2 tambah 4. Min 2 tambah 4 berapa? Yaitu sama dengan 2 ya. Hutang 2, nyaurnya 4, berarti sisanya adalah 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, sama saja. Berarti hasilnya adalah 9. Berarti ini hasilnya adalah 9. Lanjut di soal berikutnya adalah pangkat pecahan. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Kita rubah yang angka 36 dan angka 8-nya menjadi bentuk pangkat. Nah, 36 itu sendiri itu kita rubah menjadi kalau bentuk pangkatnya adalah 6 pangkat 2. Nah, ini kan 36. Terus pangkat setengahnya sama, pangkat setengah. Tambah, terus angka 8. Angka 8 itu menjadi bentuk pangkat. Pangkatnya berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 ya. Nah, terus pangkat 2/3-nya masih sama, 2/3. Jadi, angka 36 dan angka 8-nya dirubah ke bentuk pangkat dulu, supaya nanti pangkatnya bisa disederhanakan. Kemudian, seperti tadi ya, kalau pangkat dipangkatkan seperti ini, pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 2 kalikan setengah. 2 kalikan setengah, ya, 2 kalikan setengah itu kan 1 ya, berarti sama saja dengan 6 pangkat 1. Kemudian ditambah, ini, 3 kalikan 2/3, maka 3 yang ini dengan 3 yang ini bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah tinggal 2 pangkat 2-nya saja, 2 yang ini ya, 3 yang ini dicoret. Sehingga tinggal 2 pangkat 2. Sehingga jika kita sederhanakan, 6 pangkat 1 itu 6, 2 pangkat 2 itu adalah 4. 6 tambah 4 adalah 10. Sehingga yang ini hasilnya adalah 10. Seperti itu. Lanjut ke materi akar. Nah, seperti ini. Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan bilangan akar. Syarat untuk bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi itu adalah yang di dalam akar wajib sama. Nah, ini akar 3 dengan akar 3 sama. Tetapi dengan yang di depan, ini kan akar 75, itu tidak bisa langsung dijumlahkan atau dikurangi. Maka kalau bisa, ya ini kita coba cek apakah bisa disederhanakan lagi
atau dirubah menjadi atau supaya muncul ada akar 3-nya. Nah, berarti akar 75 kita sederhanakan. Seperti ini. 75 itu adalah bentuk perkalian dari 25 kalikan 3. Ya enggak? 25 kalikan 3 kan 75 ya. Oke, terus kemudian belakangnya sama, plus akar 3 min 4 akar 3. Belakangnya sama ya, tidak berubah. Nah, sehingga yang ini 25 dengan 3 kita pisah. Akar 25 dikalikan akar 3. Nah, yang belakangnya sama, akar 3 min 4 akar 3. Terus, nah ini akar 25 kan ada hasil bulatnya ya, yaitu 5. 5 akar 3 plus akar 3 min 4 akar 3. Nah, ini akar 3, akar 3, akar 3. Kalau yang di dalam akarnya sudah sama seperti ini, itu bisa langsung dijumlahkan atau bisa langsung dikurangi. Jadi yang dikurangi atau dijumlahkan itu angka yang di depan saja. Di sini 5, di sini kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya. Kalau nggak ada angkanya artinya 1, di sini min 4. Sehingga kalau digabung, jadinya 5 tambah 1 dikurangi 4. Nah, seperti itu. Terus akar 3-nya ngikut di belakang. 5 tambah 1 adalah 6. Ya, 5 tambah 1 adalah 6. 6 kurangi 4 adalah 2. Jadinya 2, terus akar 3-nya jangan lupa. 2 akar 3. Dan ini adalah hasilnya ya. Sekarang kita merasionalkan bentuk akar. Nah, coba seperti ini. Ada soal 8 per akar 2. Maka untuk merasionalkannya, kita cukup mengalihkan dengan akar yang seperti atau yang sama dengan yang bawahnya ini, yaitu akar 2. Berarti tinggal dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, ini adalah bentuk kawannya ya. Dari akar 2 adalah akar 2 per akar 2. Maka selanjutnya adalah tinggal dikalikan. Atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. Berarti 8 kalikan akar 2 adalah 8 akar 2. Terus kemudian yang bawah, akar 2 kalikan akar 2. Nah, itu sama saja dengan yang di dalam akar dikalikan ya. Berarti sama saja dengan akar 4. Atau bisa kita langsung tulis, akar 4 itu kan 2 ya. Langsung bisa ditulis seperti ini. Berarti 8 akar 2 per 2. Nah, angka 8 yang atas dengan 2 yang bawah itu bisa disederhanakan. 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu kan 4 ya. Berarti 4, terus akar 2-nya ngikut di belakang. Akar 2. Nah, seperti ini adalah bentuk rasionalnya. Jadi, cukup dikalikan dengan akar, sama seperti dengan yang bawah ini. Kalau bawahnya akar 3 ya maka akar 3 per akar 3. Mengikuti saja. Ya. Next, kita lanjut ke soal logaritma. Nah, seperti ini. Ada operasi logaritma. Operasinya adalah pengurangan. Nah, kalau pengurangan ya, sesuai dengan sifat logaritma, kalau dikurangi itu sama saja dengan angka yang ini, itu dibagi. Jadi sama saja dengan seperti ini. 5 log 100 dibagi dengan 4. Kenapa dibagi? Karena ini dikurangi. Nah, kalau dikurangi itu berarti dibagi. Kalau ditambah itu berarti dikalikan ya. Ingat-ingat itu adalah sifat logaritma. Terus kemudian kita sederhanakan 5 log 100 dibagi 4 itu kan 25 ya. Nah, sehingga 5 log 25 itu berapa? 5 pangkat berapa supaya 25? Atau bisa kita rubah seperti ini. 5 log 25 itu kan 5 pangkat 2 ya. Nah, 5 pangkat 2. 2 yang ini bisa pindah ke depan menjadi 2 kali 5 log 5. Nah, 5 log 5 sendiri itu kan 1 ya. Berarti 2 kalikan 1 sama dengan 2. Sehingga 5 log 100 dikurangi 5 log 4 hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. Coba kalau yang ini permisalan. Jika 2 log 5-nya diketahui adalah A. Berapakah 2 log 125? Nah, kita rubah yang dari pertanyaan ini 125. 2 log 125. Nah, 125 ini ya, yang 125 kita rubah menjadi bentuk perpangkatan dulu. Coba bisa apa enggak? 2 log 125 itu berapa pangkat berapa? Berapa pangkat berapanya? Berarti di sini 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 kan 125.
5 kali 5, 25. 25 kalikan 5, itu kan 125. Oke, berarti 2 log 5 pangkat 3. Kemudian pangkat yang ini bisa pindah ke depan sini menjadi 3, terus kemudian 2 log 5. Sisanya adalah 2 log 5. Nah, dari soal sendiri, 2 log 5 kan sudah dimisalkan atau sudah diketahui, yaitu A ya. 2 log 5 itu kan sama saja dengan A. Berarti ini, yang ini, 2 log 5 ini, ya berarti sama saja dengan A. Berarti 3 dikalikan A. Ya, 3 kalikan A ya berarti 3A ya. Nah, berarti jawabannya adalah 3A. Nilai dari 2 log 125 adalah 3A. Masuk ke materi barisan dan deret. Coba perhatikan di sini. Diketahui sebuah barisan 7, 12, 17, dan seterusnya. Maka 3 suku berikutnya adalah. Nah, kita cukup menyebutkan angka berikutnya berapa. 3 angka berikutnya berapa. Nah, kita simak dulu barisannya. Nih. Di sini kita bisa menyimak ya, atau polanya. Dari angka 7 ke angka 12. Ya, 7, 12, 17, dan seterusnya. 7 ke 12, gimana nih polanya? Ditambah berapa? Ditambah 5 ya, tambah 5. Terus 12 ke 17, ditambah berapa? Ditambah 5 juga ya. Nah, ini kan polanya sudah ada ya, yaitu selalu ditambah 5. Nah, karena selalu ditambah 5, maka angka berikutnya itu juga akan ditambah dengan 5 juga. Ini tambah 5, terus ini juga berikutnya tambah 5 lagi, terus berikutnya ditambah 5 lagi. Yang penting kita harus tahu dulu polanya, yaitu polanya diapakan, apakah ditambah 5, atau ditambah berapa, atau dikurangi berapa. Silakan nanti untuk polanya jangan lupa dicek dulu, jangan sampai salah. Oke, sekarang 17. 17 itu berarti sekarang ditambah 5, jadinya 22 ya. Terus 22 ditambah 5, jadinya 27. 27 tambah 5, 32. Nah, sehingga 3 angka berikutnya atau 3 suku berikutnya adalah seperti ini. Yaitu 22, 27, 32. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kalau seperti ini, suku ke-14 dari barisan min 15, min 13, min 11, dan seterusnya adalah. Nah, kalau ini, kalau cara manual mungkin akan membutuhkan waktu yang lama, ya. Kita nanti menggunakan rumus barisan dan deret. Nah, sebelum kita menentukan pakai rumus yang mana, kita harus mengetahui dulu, ini merupakan barisan aritmatika atau geometri. Ya. Yang namanya barisan aritmatika, ya, barisan aritmatika, itu adalah bedanya sama. Nah, yang namanya beda itu selisih, berarti tinggal dikurangi saja ini. Min 15 kurangi 13, itu kan sama saja dengan min 2 ya. Min 2, apakah ini juga min 2? Min 13 dikurangi 11, berarti sama saja dengan min 13 tambah 11, min 2 juga. Nah, ini kebetulan bedanya sama, yaitu min 2. 2 ya. 2, ini 2, ini juga 2. Maka ini merupakan barisan aritmatika. Nah, sekarang kita cari dengan menggunakan rumus suku KN barisan aritmatika. Nah, kita tulis di sini rumusnya dulu. Kalian ingat-ingat lagi rumus UN untuk barisan aritmatika, yaitu A plus apa? Plus N min 1B. Nah, A-nya adalah suku pertama, terus B-nya adalah beda. Suku pertamanya adalah angka yang di baris pertama, yaitu, atau di angka yang pertama, urutan pertama, yaitu min 15. Nah, kalau bedanya adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya adalah min 13. Dikurangi dengan suku pertama, yaitu min 15. Nah, sama saja dengan min 13. Min dengan min jadinya plus ya, plus 15. Nah, min 13 tambah 15 sama dengan 2. Bedanya adalah 2. Sehingga suku ke-14-nya, ya suku ke-14 berarti U14. U14 sama dengan A. A-nya adalah min 15 plus N. N-nya berarti 14. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-14. Min 1 kalikan B. Bedanya adalah 2. Sehingga kita cari hasilnya ya. Min 15 kita hitung dulu yang di dalam kurung.
14 kurangi 1 adalah 13 kalikan 2. Sama dengan min 15 plus 26. Nah, berarti min 15 tambah 26 berapa? 6 kurangi 5 jadinya 1. 2 kurangi 1 jadinya 1. Berarti hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini adalah suku ke-14-nya. Nah, suku 14 atau U14 adalah 11. Berarti itu ya. Nah, kalau yang ini gampang ini. Mencari beda dari barisan 100, 115, 130, dan seterusnya. Untuk mencari beda itu berarti barisan aritmatika ya. Untuk beda itu rumusnya adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, suku keduanya berarti 115. 115. Dikurangi dengan suku pertamanya adalah 100. Sama dengan 15. Atau kalian bisa menghitung untuk mencari beda, bisa juga pakai rumus U3 dikurangi U2. Nah, U3-nya adalah 130, U2-nya adalah 115. Maka ketemuannya adalah 15 juga. Nah, untuk mencari beda itu bebas ya. Bisa U2 dikurangi U1, bisa U3 kurangi U2, dan seterusnya. Silakan nanti bisa diganti-ganti ya. Tapi untuk jawabannya pasti sama, yaitu 15. Kebetulan di sini jawabannya 15 ya. Oke, sekarang kalau misalkan pertanyaannya seperti ini. Jika diketahui barisan 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 35. Banyaknya angka pada barisan tersebut adalah, ya, jadi ketika nanti ini dilanjutkan, sampai ke angka 35 itu jumlah angkanya ada berapa? Nah, kita bisa ketahui di sini bahwa suku pertamanya atau A-nya adalah 5. Terus ini barisan aritmatika ya, ini kan selisihnya sama, 5 ke 7, 7 ke 9, ini kan 2 ya. Nambahnya 2 berarti selisihnya sama, berarti kita cari B, bedanya. Bedanya adalah 7 kurangi 5, yaitu 2. Terus angka 35 ini, nah angka 35 itu berarti suku ke N. Nah, jadi suku ke N-nya itu sudah diketahui 35. Nah, N-nya yang itu yang sedang dicari. Jadi, banyaknya angka itu sama saja dengan mencari N. Nah, sekarang kita cari ya. Pakai rumus suku ke N barisan aritmatika. Kayak tadi angka di soal sebelumnya ya. UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, UN-nya sudah diketahui, berarti kita tulis di sini 35, terus A-nya adalah 5, plus, nah N-nya lagi dicari, berarti kita tulis N saja. Dikurangi 1, kalikan B, bedanya adalah 2. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, 35 sama dengan 5 plus 2 kalikan N, berarti 2N, terus 2 kalikan min 1 adalah min 2. 5 dengan min 2. 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3 ya. Berarti 35 sama dengan 3 plus 2N. Terus 3 yang ini, itu pindah ke depan jadinya 35 min 3 sama dengan 2N. Sehingga 35 kurangi 3 adalah 32. Sama dengan 2N. Maka N-nya adalah 32 per 2 sama dengan 16. Sehingga banyaknya angka pada barisan 5, 7, 9 sampai ke 35 adalah 16. Jadi 35 itu adalah angka ke-16. Oke, di soal selanjutnya adalah jika diketahui suku pertama pada barisan geometri adalah 6, ini barisan geometri ya, dan suku ketiganya adalah 54, maka rasionya berapa? Ya, kita tulis dulu yang diketahui barisan suku pertama, barisan geometri, berarti U1 atau A, A-nya adalah 6. Terus suku ketiga berarti U3 sama dengan 54. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah rasio, R-nya berapa? Nah, untuk UN geometri sendiri ya, untuk rumus UN geometri sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, UN-nya atau U3-nya sudah diketahui yaitu 54. Sama dengan A-nya adalah 6 kali R. R-nya lagi dicari ya. Berarti kita tulis R saja. Terus N. N-nya di sini kan suku ketiga yang diketahui ya. Berarti kita tulis N-nya adalah 3 dikurangi 1. Berarti 54 sama dengan 6 kali
R pangkat 3 kurangi 1 adalah 2. 6-nya pindah ke depan, jadi 54 dibagi 6. Sama dengan R kuadrat. Nah, 54 bagi 6 berapa? Ketemunya adalah 9 ya. 9 sama dengan R kuadrat. Maka R-nya adalah akar dari 9, maka R-nya ketemunya 3. Maka rasio dari barisan geometri yang diketahui jika suku pertamanya adalah 6 dan suku ketiganya adalah 54, maka rasionya adalah 3. Nah, soal berikutnya adalah jumlah 16 suku pertama dari barisan 0, 4, 8, dan seterusnya. Nah, berarti kita cek dulu 048 ini masuknya ke geometri atau aritmatika. Kita cek selisihnya. Dari 0 ke 4 ini nambahnya 4, terus 4 ke 8 juga nambahnya 4. Oke, ini berarti nambahnya sama. Kalau nambahnya sama atau selisihnya sama, berarti pakainya aritmatika. Oke, kita menggunakan rumus aritmatika. SN aritmatika ya. Ini barisan aritmatika ya. Aritmatika. Oke. Untuk SN-nya sendiri, SN sama dengan rumusnya adalah N per 2 kalikan 2A plus N-1B. N-1 dalam kurung kali B. Nah, di sini kita ketahui dulu untuk A-nya adalah 0, B-nya adalah berarti 4 kurangi 0 sama dengan 4. Terus N-nya, ya, N-nya berarti yang ditanyakan adalah 16 ya. 16. Oke, sekarang kita coba masukkan ke sini. Sama dengan 16 per 2 kalikan 2A. A-nya adalah 0 plus N. N-nya berarti 16 ya. 16 min 1 kali B. B-nya adalah 4. Oke, 16 bagi 2 adalah 8. 2 kali 0 adalah 0. 16 kurangi 1 adalah 15. Kalikan 4. Kemudian 8. 15 kalikan 4 berarti 60 ya. 60. Nah, 8 dikalikan 60. Hasilnya berapa? 480. 480 ya. Berarti jumlah 16 suku pertamanya adalah 480. Berarti S16.